Hai semua, mari kita belajar percakapan bahasa Kantonis menyuapi bayi minum susu. Contohnya seperti ini ya. Cece, lehom hoi kai sek ha, timyong wei lai bei bibi seka. Cece, kamu bisa nggak menjelaskan caranya menyuapi susu kasih bayi? Jadi kai sek ha itu adalah menjelaskan. Terus ada lagi. Hai dadai, hoi ya, ngowei bibi ngam-ngam cutsai, hai long kocong yaci. Iya nyonya, boleh. Saya menyuapi bayi baru lahir 2 jam sekali. Jadi menyuapi itu wei, ngam-ngam cutsai. Ngam-ngam itu adalah baru saja, cutsai itu adalah baru dilahirkan atau baru lahir kayak gitu ya. Kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Yugo bibi yang mensai nai, lewi timyong jawa. Kalau bibi minum susu tidak habis, bagaimana yang kamu lakukan? Jadi kalau bayi baru lahir itu terkadang minumnya itu ada yang langsung banyak, ada yang langsung sedikit ya. Kalau nggak habis gimana? Ini bosnya tanya seperti itu ya. Cece-nya menjawab seperti ini. Yugo cilai yang emsai uwi gam koi. Sin tang to pun kocung cing fan yit koi. Choi wei bibi koi yam sai. Jadi yugo cilai kalau botol itu tidak habis, saya akan tutup dulu. Ditunggu sampai setengah jam lagi, aku akan menghangatkannya untuk minum kasih ke bayi sampai susunya habis. Jadi yam sai itu adalah diminum tapi tidak habis. Cing fan yit goi itu adalah menghangatkan kembali. Fan yit goi menghangatkan kembali. Choi wei, choi itu lagi, wei itu menyuapi. Jadi menyuapin lagi. Pai goi yam sai untuk dihabiskan. Pai goi yam sai untuk dihabiskan. Jadi kalau ada kata yang baru tidak bisa kalian catat. Kalau sudah bisa ya kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Kita akan masuk ke kalimat yang berikutnya. Lehai tim yang fonfa cing fan jit laya. Kamu bagaimana caranya menghangatkan susunya? Jadi di sana itu kalau susunya tidak habis itu mau diapain? Bagaimana cara menghangatkannya biar bisa diminum sama bayinya lagi. Terus cicenya jawab, Ngu hai yong pui lok ti lin soi, kan jule lok ti cilai cam ci sap pencung sin ci pei bibi yam. Jadi dia jawab, saya menggunakan gelas, kasih sedikit air hangat, lalu ambil botol susu direndam 10 menitan, baru dikasihkan minum ke bayinya. Jadi pui itu gelas, kasih sedikit air hangat, lok ti lin soi, terus koti cilai itu adalah botol susu. Camci itu adalah direndam. Sinci baru dikasih ke bayi. Sinci pei bibi yam baru dikasih ke bayinya minum. Jadi kalau di sana itu kalau susunya tidak habis bisa dihangatkan. Mari kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Cece bengsi bibi yam yun lai lesek msek pong bibi tau ya. Dahohe atau judhe ya. Jadi Cece biasanya bayi selesai minum susu, kamu bisa nggak bantu bayi sendawa? Jadi kalau bayi di Hongkong sana itu ya, kalau semisal bayi itu minum susunya itu botolan, itu wajib disendawakan. Jadi dawe atau judhe itu disendawakan. Terus Cecenya itu bilang begini. Sek dadai ngu bengsi hai man bak baha bibi ko puicek tang to goi dao he. Jadi bisa nyonya, saya biasanya pelan-pelan tepuk pundak bayi tunggu sampai bayinya sendawa. Jadi kalau di Hongkong sana itu yang man bak baha, man itu pelan, bak baha itu ditepuk-tepuk. Jadi posisi bayi duduk itu terus didudukkan di pangkuan kita, terus dibak-bak punggungnya sampai dia itu keluar sendawanya, he-nya jud he, keluar sendawa. Terus setelah itu biasanya kalau semisal kalian itu tidak mensendawakan dia akan sekali mudah cegukan. Cegukan itu bahasa Kantonisnya itu tasii gitu ya. Jadi
"Cuma gue tasi iya, bak pui cek mie ya," kayak gitu ya. Kenapa dia kok cegukan? Sudah ditepuk-tepuk belum punggungnya? Kalau sudah ditepuk-tepuk biasanya dia akan sendawa. Setelah itu bayinya akan merasa nyaman gitu di badan, tidak ada tasii atau cegukan gitu ya. Kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Cece lesek mesek ji pojok bayi bibi ya. Cece, kamu bisa nggak masak bubur bayi? Pojok, masak bubur kayak gitu ya. Terus Cecenya bilang, Sik dadai nguji kola, cicin lok tiyo domai lok tijoy kau soy goy. Bisa nyonya, saya dulu sudah pernah masak. Taruh sedikit daging dan sayur, dilembutkan. Jadi kalau kita masak bubur itu ada dua cara ya. Ada yang menggunakan rice cooker, magicom itu ada yang langsung direbus di atas kompor gas itu juga ada. Jadi keduanya itu bisa dipakai. Biasanya di sana itu dagingnya itu sudah dilembutkan. Kalau semisal dimasak bubur, kalau dia menggumpal, biarkan saja. Yang penting itu kuahnya itu sudah meresap ke dalam buburnya. Dan biasanya kalau masih bayi baru lahir itu bukan bayi baru lahir ya, misalnya sudah usia 6 bulan ke atas itu biasanya sudah mulai makan bubur, itu pakai sayuran yang dimasak bubur itu adalah yang bentuk kuah-kuah ya, seperti di sana itu ada joyok kuah, itu isinya dibuang ya, tinggal ada dagingnya saja. Jangan sampai dimasak dengan itu isinya kuah-kuah, cikwa, joyok kuah, seperti itu ya. Jadi itu nanti dimasak sama direbus sama itu sop dagingnya itu sama sayurannya direbus sama-sama. Nanti jadinya sangat lembut. Kalau semisal kurang hancur itu biasanya kalau di sana itu bisa memakai saringan. Kalau manualnya itu bisa memakai saringan, jadi timnya itu disaring kayak gitu ya. Terus ada juga yang pakai blender. Tapi kebanyakan di sana kalau masih kecil itu memakai saringan. Jadi saringannya itu saringan bulat yang agak besar sedikit biar mudah untuk menyaringnya. Jadi kalau kita itu mau mengasih bayi makan itu buburnya itu dihangatkan dulu, terus diambil satu mangkok, terus disaring. Terus bagian ampasnya itu dibuang. Yang lembut itu dikasihkan ke bayi. Kalau di blender juga bisa, cuman kita harus buka blender, harus menggiling kayak gitu. Tapi yang praktis itu pakai saringan juga bisa. Di sana banyak cara, tergantung majikan kita bagaimana cara mengajarinya. Kita ikuti saja kayak gitu. Di sini aku mau share kalau saya dulu itu seperti itu. Jadi setiap majikan itu berbeda cara. Semisal dia tanya, kamu bisa menjelaskan seperti cara yang saya share ini untuk jaga-jaga. Kalau kita itu memang punya pengalaman untuk membuat bubur kayak gitu ya. Semisal dia punya caranya sendiri ya kita ikuti saja. Seperti itu ya video percakapan menjaga bayi. Next akan aku lanjut dengan tema yang lainnya.